ada, kaki sebelah kanan dari lutut kepala juga sudah tidak ada. Apakah ini psikopat? Memastikan apakah itu benar jenazah anak saya apa bukan. Dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sebuah temuan mengerikan didapat warga di sebuah tempat pembuangan sampah di Ngawi, Jawa Timur. Tas koper berwarna merah yang menguar bau busuk ternyata berisi jasad kaku seorang wanita dalam kondisi memilukan, tidak utuh lagi. Jasad yang termutilasi itu tidak seorang pun yang mengenali. Apa yang sebenarnya menimpa korban hingga ditemukan dalam kondisi tak utuh? Dan siapa yang telah begitu tega memutilasi korban? Saudara, saksikan buser investigasi akhir tragis Uswatun di Koper Merah. Ada keramaian tak biasa di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur pagi itu. Warga berkerumun ingin tahu apa isi sebuah tas koper berwarna merah di pembuangan sampah yang ditemukan seorang warga. Itu ya, bukan koper ya, itu sama koper. Kalau ini masih dibungkus api, koper paket macam itu. Terus habis itu dibuka nggak, Bu? Nggak dibuka, terus cuma saya juga melihat, saya takut, tapi dalam pikiran itu kayak mencurigakan, kok kayak di TV-TV itu, gitu kan. Terus iya kan enggak ya? Keadaannya berdiri atau tertidur. Warga curiga karena ada bau busuk yang menguar dari tas koper itu. Sepatu dewek itu. Begitu koper dibuka, nampak sosok jasad perempuan dengan kondisi menyedihkan, tidak utuh lagi, terbungkus plastik hitam. Warga yang penasaran mulai berdesakan dan berisiko merusak TKP. Polisi pun membentangkan polis lain sekitar TKP penemuan koper merah itu. Polsek Kendal bersama tim Inafis Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Jasad perempuan ini diperkirakan berusia sekitar 30 tahun. Nanti sama kepolisian yang telah nanti memastikan itu manusia pada ya manusia gitu aja. Ciri-ciri gimana, Bu? Perempuan lagi? Kalau kemungkinan besar ya tadi perempuan. Oh. Ya, soalnya dari tadi ada ketemu sendal perempuan, terus bagian bahu yang kelihatan bagian bahu ada bentuknya tuh mengarah ke perempuan. Tapi nanti pastinya dari Ngawi ya. Perkiraan berapa? Nggak bisa memastikan, belum bisa memastikan. Tapi berarti anak sudah dewasa kelihatannya. Dewasa. Ya. Berapa hari itu perkiraan? Kalau perkiraannya berapa harinya nanti dipastikan lebih detail lagi. Soalnya tadi kan hanya melihat bagian bahu aja. Hanya buka koper memastikan itu aja. Isi koper merah itu terbungkus sangat rapi, seperti layaknya paket pengiriman barang. Dan aparat kepolisian masih terus meneliti kemungkinan ada petunjuk lain yang bisa membantu mengungkap kasus ini. Jasad tak bernyawa yang sebagian organnya hilang ini dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan proses otopsi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di TKP, di antaranya tas koper merah, bed cover warna krem bermotif garis, serta satu sandal perempuan. Hasil pemeriksaan di rumah sakit, jasad perempuan setengah telanjang yang ditemukan dalam koper itu adalah korban kejahatan mutilasi. Kondisi tubuh yang ditemukan ini badan, untuk kaki sebelah kiri dari pangkal paha sudah tidak ada,
kemudian untuk kaki sebelah kanan dari lutut, kemudian untuk kepala juga sudah tidak ada. Kondisi sementara seperti itu. Jadi dipastikan korban mutilasi nanti. Ya bisa jadi, kan masih dalam tahap pemeriksaan. Berita tentang jasad perempuan korban mutilasi cepat tersebar ke seluruh daerah. Siang itu, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi, kedatangan satu keluarga warga desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Mereka hanya berdoa, semoga korban mutilasi ini bukan anggota keluarga mereka yang hilang. Tim forensik yang menangani jasad perempuan serta tanda yang bisa dikenali oleh mereka. Ternyata, ciri-ciri yang dipegang oleh keluarga ini sama persis seperti yang saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari ciri-ciri apanya Bu itu benar? Kenal sama sendal. Keluarga mengisahkan, sejak Jumat 17 Januari, Uswatun pamit keluar kota. Namun Senin 20 Januari, Uswatun sudah tidak bisa dihubungi. Itu Jumat keluar sendiri atau dengan orang lain? Sendiri. Naik sepeda motor. Selama ini pernah nggak ke rumah itu bawa temen gitu? Enggak. Kalau pamitnya terakhir itu mau kemana? Mau keluar kota. Iya, tapi kotanya mana enggak nyebutin. Terkuak sudah, teka-teki jasad perempuan dalam koper merah ini. Korban ternyata adalah Uswatun Hasanah, 29 tahun. Sebuah tindik di perut korban makin meyakinkan keluarga bahwa korban adalah anggota keluarga mereka. Dari apanya Pak yang Bapak kenali? Gelang, sepatu, sendal, mana? Gelang sendal sama tindik. Oh, tindik yang di perut itu ya? Ya kaget, terus sedih, terus campur aduk masing. Harapannya sudah Bu? Harapannya terhadap pelaku nanti buat tangkap itu? Ya diserahkan ke pihak yang berwajib. Korban mutilasi yang masih belum lengkap anggota tubuhnya ini dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Masih gelap, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Uswatun Hasanah? Polres Ngawi dibantu di Treskrimum Polda Jawa Timur menyebar anggota polisi ke sejumlah lokasi untuk memburu pelaku. Mereka juga memeriksa sejumlah CCTV di jalan yang diharapkan bisa digunakan untuk merangkai petunjuk. Ya, jadi untuk bagian tubuh yang hilang saat ini masih dalam proses pencarian. Adapun perkembangan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tiga hari berlalu, potongan tubuh lainnya yang diduga milik korban ditemukan di sekitar pinggir hutan Gasiran, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Kaki apa itu? Kaki manusia. Kaki manusia. Di pinggir hutan ini Mas? Di pinggir jalan ini, jalan Ponorogo Magetan. Hanya kaki atau apa? Hanya kaki saja. Hanya kaki saja. Ya, dibungkus pakai plastik hitam, dipakai apa itu lakban itu. Bungkusan plastik hitam dengan lakban itu dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo pukul 5 waktu Indonesia Barat. Polisi masih melakukan cross-check apakah penemuan potongan kaki ini masih berkait dengan kasus mutilasi di Ngawi atau tidak. Sampai malam hari, 3 potongan tubuh yang termutilasi
masih disimpan di ruang pendingin kamar mayat RSUD Dr. Harjono Ponorogo sambil menunggu tim forensik dari Polda Jawa Timur datang memeriksa. Ya, kita tadi bersama Reskrim Ponorogo kita melakukan bingkisan plastik ya yang diduga organ tubuh yang ada kaitannya dengan mutilasi yang terjadi di Ngawi. Jadi setelah kita buka, yang betul organ tubuh, jadi ada 3 bagian yang dibungkus itu. Siang harinya, tim Inafis dari Polres Trenggalek, Jawa Timur tiba di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Mereka membawa 2 kotak berisi bagian tubuh korban mutilasi, kepala dan kaki yang masing-masing ditemukan di Trenggalek dan Ponorogo, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, dipastikan potongan tubuh ini positif milik Uswatun Hasanah. Benar ada yang di otopsi adalah almarhumah atas nama Uswatun Hasanah 29 tahun berdasarkan tadi riwayat pemeriksaan tinggi data primer kemudian dari rekam medisnya berupa tindik. Jadi gini, hasil dari otopsi ini kita ingin lihat luka-luka di kepala itu apakah ada kegiatan-kegiatan lain selain melakukan sayatan. Nanti kita kembangkan apakah juga ada nanti mungkin kemungkinan ada tersangka lain. Seluruh bagian tubuh korban dibawa pihak keluarga dan rencananya akan dimakamkan di kampung halaman korban. Kemajuan besar akhirnya didapat polisi. Dari hasil rekaman CCTV di salah satu hotel di kota Kediri, Jawa Timur, polisi mengetahui pelaku bernama Rohmat Trihartanto. Pelaku terlihat masuk ke dalam kamar hotel membawa koper merah. Sekitar pukul 5 pagi, pelaku keluar kamar hotel dan terlihat kesulitan mengangkat koper yang nampak berat itu.
Tim gabungan dari Jatanras Polda Jatim, Resmob Polres Ngawi, dan Resmob Polres Tulungagung akhirnya menangkap Rohmat Trihartanto di wilayah hukum Madiun, Jawa Timur dalam sebuah penyergapan di jalan raya. Tidak ada perlawanan sedikit pun dari Rohmat. Dalam rekaman video 1 menit 45 detik yang beredar di media sosial, tersangka pembunuhan dengan cara mutilasi Rohmat Trihartanto mengaku telah berencana menghabisi korban sejak Minggu 19 Januari. Kok rencana mulai dino apa? Minggu jam piro? Sore. Ya apa caramu? Saya ketemu. Kamu telepon. Ketemu di mana? Di terminal. Di terminal, terus kamu ajak ke Kediri. Setelah itu mampir rumah makan dulu. Terus masuk hotel. Nanti masuk hotel. Apa kok eksekusi di hotel? Iya, kenapa kok di hotel kok tak lain tempat? Alasannya apa? Tujuannya tuh ke Kediri kan memang di hotel itu. Ayo, biar nggak apa nek nang hotel itu kan aman. Hah? Tim Jatanras Polda Jatim juga menyita mobil yang dijadikan sarana membuang potongan tubuh korban. Tim gabungan Jatanras Polda Jawa Timur dan Satreskrim Polres Kediri Kota menggelar olah tempat kejadian perkara di salah satu kamar hotel yang berlokasi di Kota Kediri. Polisi memeriksa kamar yang dijadikan tempat menginap sekaligus tempat eksekusi korban. Polisi juga memeriksa mobil berwarna putih yang digunakan untuk membuang jasad korban. Olah TKP di hotel makan waktu sampai 6 jam. Tersangka yang ikut dalam olah TKP dikabarkan langsung diamankan di Makopolda, Jawa Timur. Aparat penegak hukum terus mengorek keterangan Rohmat untuk menyingkap rahasia pelaku mutilasi menyembunyikan bagian tubuh korban yang lain. Dari pengakuan tersangka, potongan tubuh berupa bagian kepala akhirnya ditemukan di pinggir jalan Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Diangkat. Bau tak sedap seketika memenuhi udara saat bungkusan berisi kepala itu dibuka. Potongan tubuh ini dievakuasi dan dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses identifikasi. Rohmat Trihartanto, warga Tulungagung, Jawa Timur ini akan menghadapi tuntutan hukum yang bisa jadi menutup kesempatannya untuk kembali menghirup udara bebas. Sejumlah barang bukti jadi saksi bisu kekejian Rohmat yang dengan bengis mengakhiri hidup Oswatun di dalam sebuah hotel. Sakit hati karena korban sering memasukkan pria lain ke kosannya dan hinaan terhadap keluarga membuat pelaku gelap mata, membunuh korban dan memutilasinya dengan pisau buah. Ya, sakit hati tadi. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Ya, masukin cowok di kos itu. Selain itu apa lagi? Cuma minta uang gitu. Ya, terus apa mana? Paling kuat alasannya apa? Sakit hati, cemburu. Pembunuhan berencana 340 KWP
Tapi kita juga subsidiar dengan 338 pembunuhan dan lebih subsidiar lagi dengan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Choice theory. Jadi orang setelah posisi membunuh ada korban, maka dia harus memikirkan bagaimana caranya. Maka yang keluar dan muncul saat itu adalah bagaimana cara menyingkirkan alat bukti. Macam-macam kan. Mutilasi itu kan kaitannya dengan memperkecil size begitu kan, memotong bagian-bagian sehingga mudah dipindahkan. Taruh di koper, dibuang di sana sehingga harapannya nggak ketahuan siapa itu. De facto ya, kejahatan mutilasi itu kalau dari beberapa penelitian, dan itu bisa dicek nanti di beberapa kasus mutilasi di Indonesia, rata-rata pelakunya tunggal, rata-rata. Dan sering ada relasi kuasa, maksudnya ada hubungan intim di antara keduanya, entah itu saudara, pacar, simpenan. Maka saya katakan ini pembunuhan mutilasi itu seringkali ya, itu pelakunya tunggal. Karena kalau pelakunya lebih dari 2-3 orang itu sangat susah melihat bertiga mencacah-cacah korbannya. Dia harus punya kesamaan. Ini orang-orang yang benar-benar tega gitu ya, pembunuh berdarah dingin. Sepandai-pandai manusia menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Secerdik-cerdiknya seseorang berusaha menghilangkan jejak kejahatannya, pasti akhirnya kejahatan itu akan terungkap. Baiklah saudara, Buser Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.